Saudaraku, seperti apa yang sudah saya pikirkan, saya renungkan, saya bawa dalam doa, malam hari ini kita akan mengetahui sedikit dari apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan mengenai uang. Jadi tema renungan kita pada malam hari ini berbicara tentang uang. Nah, untuk mengawali firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan sebuah renungan kita yang saya ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tujuan dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah untuk mengajak kita semua mengerti bahwa sebetulnya uang itu bukanlah segala-galanya. Kendati pun ada yang berpendapat bahwa di benak sebagian orang ada yang menyatakan bahwa uang adalah segala-galanya. Namun tidaklah demikian bagi kita orang percaya. Ya. Juga tidak demikian yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dunia kerohanian itu dipatahkan yang menyatakan bahwa uang adalah segala-galanya. Saya sebagai hamba Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa uang memang bukanlah segala-galanya. Saudaraku, selain mengajak Bapak Ibu supaya kita saling memahami tentang keberadaan uang dalam kehidupan kita, saya juga sedang mengajarkan kita semua untuk memiliki cara pandang yang benar mengenai peranan uang dalam kehidupan kita. Betul, saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, memang yang namanya uang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Siapapun kita, saya sendiri juga membutuhkan uang. Namun demikian, jangan sampai kita lupa. Kita harus memiliki pengertian yang benar mengenai uang. Jangan sampai kita salah mengartikan uang, apalagi menerjemahkan uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini haruslah kita miliki. Hal ini haruslah dimiliki oleh semua orang, terkhusus bagi orang-orang percaya. Mengapa banyak terjadi kegagalan? Mengapa banyak terjadi kehancuran dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Oh, ternyata dalam pengamatan saudara-saudara, hal itu terjadi akibat salah cara pandang kita dalam memahami dan salah cara kita dalam mengartikan terkait
tentang keuangan, saudara-saudaraku. Nah, malam ini kita akan belajar beberapa hal tentang uang. Mengapa seringkali kita gagal dan apa maksudnya gagal dalam mengelola keuangan kita? Di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 28 kita baca di sana. Ya. Kita baca apa yang dikatakan oleh kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Dikatakan begini, saudaraku, sebab ya, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, saudaraku, setelah membaca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Ternyata ayat ini mengingatkan kita tentang adanya salah perhitungan dalam kita mengelola keuangan kita. Itulah sebabnya terjadi yang namanya kegagalan. Pertama, mengapa kita gagal dalam mengelola keuangan kita? Itu disebabkan karena tanpa perhitungan. Ya. Jadi perlu sekali hitung-hitungan, saudara-saudara. Perlu diperhitungkan. Hati-hati dengan yang namanya iklan misalnya. Tidak sedikit orang itu tergoda oleh iklan yang merangsang. Enggak sedikit pula ya yang pada akhirnya termakan oleh rayuan manis daripada iklan tersebut. Akhirnya tanpa kita sadari tidak sedikit orang, bahkan kita pun, saudaraku, sering sekali tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Apalagi ya kadang kita lihat itu harganya bisa mahal nggak karu-karuan, bahkan melebihi batas kemampuan kita. Nah, hal-hal semacam inilah ya saudara-saudaraku yang akhirnya menjerat kita dan mulai mengalami problema keuangan yang berakibat fatal pada akhirnya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uang, banyak orang menyimpang dari imannya, bahkan menyiksa dirinya dengan beraneka macam duka. Saudaraku, pengajaran apa yang penting yang perlu kita ambil dari ayat tersebut? Sebetulnya ayat itu mengajarkan kita supaya kita ini memprioritaskan kebutuhan pokok dan mensyukuri dengan segenap hati kita dengan keberadaan uang kita yang ada.
Di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat ke-10, ini mungkin bisa saya kategorian di poin yang kedua, saudara-saudaraku. Kenapa banyak orang gagal mengelola keuangannya? 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, di sana gamblang sekali karena banyak orang yang cinta terhadap uang. Jadi saya tidak akan sampaikan apa yang saya lihat melalui ibadah kita malam hari ini. Tapi jujur saudaraku, banyak saya menyaksikan dan menyayangkan hanya oleh karena uang. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang pada akhirnya melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Jesus." Hanya oleh karena uang, tidak sedikit anak-anak Tuhan berani berkata, "Sayonara Jesus." Hanya oleh karena uang, banyak orang yang mulai menyombongkan diri dengan berkata, "Maaf, saya tidak mengenal Yesus." Mereka lebih mencintai uang daripada Yesus. Mereka lebih mencintai uang daripada firman-Nya. Dan benar saja saudara-saudaraku, tidak sedikit pula akhirnya pencobaan, penderitaan, itulah akibat yang harus mereka tuai. Itulah akibat yang harus mereka terima karena mereka cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi cinta akan uang mencelakakan. Atau dengan kata lain, celakalah ia yang mencintai uang. Ibrani pasal 3, poin yang ketiga saudaraku, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian A, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, di poin yang ketiga ini Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan menjadi hamba uang. Orang yang menghambakan uang dalam hidupnya, ya, maka pusat prioritasnya bukan lagi kepada Tuhan, melainkan kepada uang itu sendiri. Kenapa? Karena hidupnya memang sudah diperhamba oleh uang. Pikirannya uang, uang, dan uang. Oleh karena itu, dalam hal ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan, mengingatkan tepatnya di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 24, di sana mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, melalui ayat ini kembali kita diingatkan, jangan pernah menjadikan uang itu
menjadi tuanmu, menjadi tuanku, menjadi tuan kita. Namun yang Tuhan mau adalah jadilah tuan atas uangmu. Jadilah tuan atas apa yang engkau miliki. Jadilah tuan atas harta bendamu. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan pernah kita memperhambakan mendewakan uang, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini adalah, mungkin kita bisa apa mungkin kita bisa hidup bila di dalam menjalani kehidupan ini kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang ada? Saya mau katakan, dan saya menjamin saudara-saudara, mungkin itu adalah jawabannya. Sebab Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B mengatakan di sana dengan jelas, ya, Tuhan yang menjamin, yang memelihara kehidupan kita. Tuhan yang menjamin dan memelihara kehidupan kita. Pernah sekali waktu, saudaraku, seorang sahabat datang menemui saya ke rumah saya. Beliau teman saya dulu, waktu kami sama-sama ada studi di pendidikan sekolah teologi. Bisa dikatakan dia sudah cukup berhasil, sukses secara keuangan memadai. Karena beliau bukan saja pembicara di Indonesia, tapi beliau juga sudah menjadi pembicara sampai keluar negeri sana, saudara. Dia datang ke rumah saya, dia menginap 3 hari di rumah saya, dia mengatakan begini kepada saya, saudara. Sudah, tinggalkan kampung ini, tinggalkan desa ini, ayo ikut saya ke Jakarta. Nanti saya siapkan semua. Kamu boleh tinggal di apartemen. Anak-anakmu nanti saya biayai semua sekolahnya. Saudaraku, niat baik memang harus kita akui. Tujuan dia adalah ingin mengajak saya supaya kehidupanmu berubah. Kamu di sini mau makan apa? Kamu di sini nggak bisa maju. Pelayananmu nggak bakalan bisa maju, berkembang. Ini desa. Orangnya juga, wah, memilukan, katanya seperti itu. Lebih baik kamu di Jakarta, pasti nanti kamu sukses di sana. Pelayananmu maju, kamu berhasil, katanya seperti itu kepada saya, saudara-saudara. Tapi jujur, saya menolak. Menolak bukan karena saya ini sok rohani, sok hebat, sok kuat menghadapi kehidupan. Tapi saya lebih melihat bahwa di tempat saya sekarang berada, ini adalah ladang saya. Di sini belum ada gereja. Di sini belum ada fondasi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Maka dengan rendah hati, saya menolak ajakan beliau untuk saya berangkat ke Jakarta. Dan saya mengatakan, hidup atau mati, saya akan tetap melayani di sini. Hidup atau mati, nama Tuhan harus dikumandangkan di tempat ini. Hidup atau mati, fondasi rumah Tuhan harus saya dirikan di tempat ini. Nah, saudaraku, banyak orang ya berpikir
bahwa dengan uang dia bisa melakukan apa saja tanpa harus memandang pekerjaan Tuhan. Namun malam hari ini kesimpulan firman Tuhan adalah dalam pemeliharaan Tuhan pasti kita bisa hidup. Sekalipun mungkin kita berada di padang gurun. Tapi kalau kita beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, di tengah-tengah padang gurun pun Tuhan menyediakan mata air untuk kita. Oleh karena itu, uang memang tidak jahat. Namun, cinta akan uang itulah akar dari segala kejahatan. Jangan kita mau diperhamba oleh uang. Tetapi, kuasailah uangmu. Kuasailah uangmu. Jadilah tuan atas uangmu. Jangan sampai uang menyetir kehidupan kita. Sebab bila tidak, saudaraku, maka kitalah yang akan disetir oleh uang. Dan ingat, kalau uang yang sudah menyetir kehidupan kita, maka hati-hatilah. Karena uang bisa mendatangkan dosa apabila kita tidak bisa menguasainya. Uang bisa mendatangkan kehancuran apabila kita tidak bisa memanagenya. Uang juga bisa mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Sekali lagi, kuasailah uang itu dan percayalah, ketika kita bisa menguasai, maka hidup kita akan baik tentunya ke depannya. Nah, saudaraku, sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak saudara membaca kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan begini, saudara. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya kira demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini kiranya dapat mengubah paradigma kita tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya kembalikan kepada pemimpin pujian untuk memimpin acara ini selanjutnya. Demikian, Shalom.